Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid hari di trailer reaction. Dan kali ini gue akan nonton teaser ya. Teaser trailer untuk salah satu film yang paling ditunggu. Well, bukan cuma salah satu mungkin. Kayaknya the most awaited movie for next year, untuk tahun 2023. Apalagi kalau bukan Oppenheimer, bikinannya the one and only Christopher Nolan. Oppenheimer ini buat gue masih sangat misterius approach-nya. Karena ini kan adaptasi ya, sebuah biografi soal Robert Oppenheimer yang dijuluki the father of atomic bomb, dan akan menyoroti keterlibatan dia di Manhattan Project. Itu sebuah proyek, sebuah riset soal pengembangan senjata nuklir pertama yang terjadi di Perang Dunia II. Nah, karena soal bom atom, sure bakal banyak ledakan ya. Posternya sendiri udah terlihat eksplosif, penuh api, penuh ledakan. But still, ini adalah biopik, bakal lebih kental dramanya. Nah, ini menarik, makanya gue bilang menarik, ditunggu gimana approach-nya Nolan. Nolan yang selama ini identik dengan film-film yang high concept, entah itu science fiction, film superhero. Dan sebelum gue lanjut ke reaction, buat gue ada beberapa fakta menarik gitu, mungkin bisa dibilang ya, yang fakta menarik yang cukup menarik, khususnya soal deal antara Nolan sama Universal. Kalau yang belum tahu, Nolan kan selama ini filmnya itu didistribusikan atau dibiayai oleh Warner Bros. Terus kemudian mereka pecah kongsi tuh. Kali ini untuk pertama kalinya Nolan kerjasama sama Universal. Untuk pertama kalinya film dia bukan didistribusikan atau dibiayai sama Warner Bros. Dan ada banyak banget di sini syarat yang diminta Nolan. Yang pertama adalah budget produksi $100 juta ya, of course. Plus budget marketing yang juga sama besarnya, alias 100 juta juga. Nolan juga minta theatrical window 100 hari. Nah, theatrical window itu adalah jarak antara film ini tayang di bioskop sama kemudian rilis di DVD, Blu-ray, VOD, OTT, apapun itu. Itu dia minta jaraknya 100 hari, minimal. Ada juga syarat soal bayaran. Nolan minta 20% bagi hasil sejak first dollar gross. First dollar gross itu adalah bagi hasil yang terjadi gini. Filmnya tayang, mendapatkan first dollarnya, terus bagi hasil mulai dilakuin. Alias nggak nunggu profit. Kalau biasanya bagi hasil kan nunggu profit tuh. Nunggu profit dulu udah dibudget, baru dibagi ke siapapun itu yang ada perjanjian ya, sutradara, aktor. Dan di sini nggak. Di sini sejak dolar pertama masuk ke kantong studio udah langsung harus dibagi. Dan satu lagi, Nolan juga minta bahwa 3 minggu sebelum dan 3 minggu sesudah Oppenheimer rilis di bioskop, Universal nggak boleh ngerilis film apapun. Free, kosong. Nah, itu semua adalah syarat-syarat yang cuman bisa diminta sama Nolan. Dan Universal mau ya, karena mereka tahu mereka mendapatkan sosok yang bisa dibilang bisa ngejual apa aja Nolan tuh. Soal budget 100 juta tadi buat gue juga menarik ya, karena itu bikin Oppenheimer jadi film termurahnya Nolan. Termurah sejak The Prestige tahun 2006. Itu waktu itu budgetnya 40 juta. Tapi walaupun dibilang paling murah ya, itu kan buat standarnya Nolan. Kalau buat standar biopik 100 juta itu udah mahal banget. Ya bener, sekali lagi akan ada banyak ledakan-ledakan, gue yakin, sebagai bentuk riset untuk bom atomnya. Tapi tetep kan, mostly durasinya tuh bakal diisi sama drama. Gue yakin tuh bakal banyak yang dialokasikan ke teknis. Karena Nolan gak akan mau film dia itu punya look ala kadarnya, look yang standar, look yang sama kayak biopik kebanyakan. Dia, gue yakin gak akan mau. Dia pasti berusaha ngasih look yang spesial, bahkan untuk sebuah film drama. Oke, dan kalau gitu langsung aja kita tonton teaser trailer untuk Oppenheimer. Universal. Belum terbiasa gue ngeliat logo Universal di film Nolan tuh. The world is changing, reforming. This is your moment. How can this man? He's so much. He's so blind. Oh, hitung mundur ke perilisan filmnya ya. The force from which the sun draws its power has been loose. You gave them the power to destroy themselves. Oh. And even the most important man who ever lived. Wow, this is intense. Oh, this is scary. Serem anjing.
Itu hitung mundurnya emang merujuk ke perilisan filmnya, tapi di satu sisi juga bikin gua ngerasa sense of impending doom yang muncul soal peledakan bom atom itu. Dan ini teaser yang intens, walaupun cuma nampilin beberapa shot tadi hitungannya tuh, nampilin beberapa shotnya Cillian Murphy yang we can say doing nothing. Cuman ini mirip kayak teasernya Dunkirk ya, yang pendek, belum menjabarkan alur secara keseluruhan, tapi kerasa intens. Gue tahu waktu itu first looknya Oppenheimer ini dikasih lihat hitam putih, cuman gue nggak expect kalau di shot hitam putih sih. Gue kira ya udah tuh cuman mata di promosi biar gambarnya cakep, that's it. Tapi ternyata filmnya juga hitam putih. Terakhir Nolan ada black and white itu Memento, ya itu pun nggak keseluruhan. Itu pun cuma part flashbacknya. Kalau yang keseluruhan hitam putih itu lebih lama lagi. Itu debut feature dia, Following. Dan gue rasa ini pilihan artistik yang patut di-mention, patut didiskusikan sih. Buat yang udah sedikit banyak tahu soal Oppenheimer, dia kan nggak bangga ya sama julukan dia sebagai bapak bom atom. Dia tuh sama sekali nggak bangga. Bahkan dia pernah ngutip kalimat dari teks Hindu Bhagavad Gita yang bunyinya I am become death, the destroyer of the worlds, untuk mengekspresikan penyesalan dia. Now I am become death, the destroyer of worlds. Gue yakin itu momen bakal direka ulang di filmnya, dan bukan gak mungkin Nolan ngejadiin itu sebagai ending. So pemakaian black and white ini gue rasa bakal efektif untuk menyampaikan sisi kelam di hati karakternya. Tapi kalau kita ngeliat di teaser tadi, ledakan-ledakannya berwarna tuh. Belum tentu di filmnya kayak gitu ya. Bisa jadi tetap full black and white dan warna-warna ledakan tadi cuman pure untuk estetika teaser aja. Tapi misal Nolan memutuskan buat bikin ledakannya berwarna, sedangkan adegan-adegan lainnya hitam putih, itu juga bisa menyimbolkan sebuah ironi yang muncul dari peristiwanya. Ledakan bom atom di Perang Dunia II itu kan semacam simbol glory ya, kejayaan Amerika di Perang Dunia II yang bombastis, yang megah, yang menggambarkan hegemoni negara gitulah untuk urusan perang. Makanya colorful. Tapi di sisi lain, yang membuat bom atom itu malah dia tuh sama sekali nggak bangga. Dia menyesal, dihantui rasa sakit karena udah menghancurkan dunia ya menurut dia. Makanya di shot pakai black and white. Ada kontradiksi di situ jadinya, ada ironi yang muncul. Karyanya colorful tapi si pembuat karyanya tidak. Dan itu bukan cuman gaya-gayaan sih. Nolan selama ini emang terkenal stylish ya, dan kadang itu bikin dia melupakan presentasi emosi. Itu hal yang paling sering dikritik dari film-film dia, bahwa dia kurang bisa menyampaikan rasa. Nah, dan bisa jadi Oppenheimer ini bakal jadi filmnya Nolan yang paling berhasil balancing antara pencapaian teknis, style, sama presentasi rasa. Oke, tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk teasernya Oppenheimer, film terbarunya Nolan yang bakal rilis tahun depan. Jangan lupa like video ini, lalu komen di bawah kalau kalian ingin rekomendasi gue harus nonton reaction thriller apa. Go ahead, tuliskan di komentar. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.